Halo semuanya, perkenalkan, saya Fregina Pinkan Octavio dengan STB 5220 dari Program Studi Manajemen Pemasyarakatan A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, serta eksekusi pelaksanaan putusan dan pengawasannya. Materi ini sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, karena membahas bagaimana seseorang yang tidak puas dengan putusan pengadilan bisa menempuh jalur hukum selanjutnya, serta bagaimana pelaksanaan dan pengawasan putusan dilakukan agar adil dan sesuai hukum. Upaya hukum adalah sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menentang atau memperbaiki putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai hukum atau belum memberikan rasa keadilan. Upaya hukum dibagi menjadi dua jenis, upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau PIK. Tujuan utama upaya hukum adalah agar setiap putusan benar-benar memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Banding adalah permohonan agar perkara diperiksa kembali oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 67. Pihak yang berhak mengajukan banding, terdakwa atau penasihat hukumnya. Penuntut umum, prosedurnya diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri mengirim berkas ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi menilai apakah putusan sudah tepat dari segi hukum maupun fakta. Hasil banding bisa menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, MA, untuk menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar pada tingkat sebelumnya. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 244 dan UU Nomor 5 Tahun 2004. Perbedaan utama dengan banding, banding menilai fakta, sedangkan kasasi menilai penerapan hukumnya. Pihak yang bisa mengajukan, terdakwa atau penasihat hukumnya. Penuntut umum, prosedur diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan banding diterima. Berkas perkara dikirim ke MA. Hakim Agung memeriksa apakah pengadilan sebelumnya sudah menerapkan hukum dengan benar. Hasil kasasi, MA bisa menolak, menerima dan membatalkan putusan sebelumnya, atau mengubah amar putusan. Peninjauan kembali, PIK, adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah. Dasar hukumnya pasal 263. Alasan PIK dapat diajukan jika ada bukti baru, novum, ada pertentangan putusan pada perkara yang sama, ada khilafan hakim, atau kekeliruan yang nyata. PIK diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan yang memutus perkara. Contoh kasus, jika setelah vonis muncul bukti CCTV bahwa terdakwa tidak bersalah, maka PIK dapat diajukan. Eksekusi berarti melaksanakan putusan pengadilan agar berlaku nyata bagi para pihak. Dalam perkara pidana, eksekusi dilakukan oleh jaksa. Contohnya pelaksanaan hukuman penjara atau denda. Dalam perkara perdata, eksekusi dilakukan oleh panitera atau jurusita atas perintah ketua pengadilan, seperti penyitaan aset atau pembayaran ganti rugi. Agar pelaksanaan putusan berjalan adil dan sesuai hukum, dilakukan pengawasan oleh pengadilan untuk memastikan eksekusi sesuai prosedur. Kejaksaan dan Kemenkumham dalam pengawasan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Komisi Yudisial untuk menjaga integritas hakim. Tujuannya agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Demikian penjelasan saya mengenai upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, serta eksekusi pelaksanaan putusan dan pengawasannya. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki tahapan yang adil dan transparan untuk melindungi hak setiap warga negara.